Halo semua, kali ini kita akan membahas jatuhnya Sunda Priangan ke tangan Sultan Agung, yaitu seorang penguasa dari Mataram Islam. Mari kita bahas. Guys, seperti yang kita tahu kalau Raja-Raja Jawa mempunyai ambisi kuat untuk menaklukkan Nusantara, mulai dari Singasari, Majapahit dan seterusnya. Nah, daerah Sunda merupakan wilayah yang sulit ditaklukkan Raja-Raja Jawa. Kenapa Sunda sulit ditaklukkan? Kemungkinan karena kondisi alam, jumlah populasi, atau mungkin Raja Jawa memiliki sikap segan, karena dalam prasasti Jaya Bupati dituliskan bahwa penguasa Jawa bagian timur, masih memiliki hubungan darah, dengan Raja-Raja Sunda. Tapi apakah kalian tahu ternyata terdapat Raja Jawa, yang mampu menguasai sebagian wilayah Sunda? Siapa dia? Ya, Raja tersebut bernama Sultan Agung, beliau merupakan penguasa dari Mataram Islam. Saat ia berkuasa, wilayah Mataram, meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Mataram Islam juga menguasai daerah di luar Jawa, seperti Madura, Sukadana di Kalimantan, Makassar, Palembang dan Jambi di Sumatera. Lalu bagaimana Sultan Agung mengambil alih Tatar Sunda? Kisah ini bermula ketika Kerajaan Pajajaran menjalin kerjasama dengan Portugis pada tahun 1522. Kerjasama tersebut dilatar belakangi karena menguatnya kerajaan Demak Islam di Jawa Timur, sehingga Sunda butuh koalisi untuk mempertahankan wilayahnya. Bahkan Portugis saat itu diberikan akses untuk membuat benteng di Sunda Kelapa. Demak yang menganggap Portugis berbahaya, melancarkan serangan yang dipimpin oleh Fathahillah lalu berhasil menaklukkan Sunda Kelapa. Fathahillah dan sekutunya juga menguasai Banten. Setelah Fathahillah pergi ke Cirebon, berdirilah Kesultanan Banten yang berada di wilayah Surosowan. Tahta raja jatuh kepada anaknya Fathahillah, yaitu Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin sendiri masih memiliki hubungan darah dengan Prabu Siliwangi. Kemudian tahun 1578, Banten menyerang pusat kerajaan Pajajaran dan mengalahkan kerajaan Sunda itu. Kekuasaan Sunda kemudian terbagi dua, sebagian dikuasai Banten, namun sebagian dikuasai Sumedang Larang, yang saat itu mengklaim daerah Sunda Priangan Timur, kecuali daerah Galuh. Klaim tersebut memicu konflik antara Kesultanan Banten dan Kerajaan Sumedang. Di samping itu Sumedang Larang juga berkonflik dengan Cirebon. Sehingga kondisi politik Sumedang kurang begitu baik. Nah, sepeninggal Raja Gesan Ulun, Kerajaan Sumedang terbagi dua. Sebagian dikuasai Rangga Gede, sebagian dikuasai Pangeran Suryadiwangsa. Pada tahun 1614, tersiar kabar kalau Sultan Agung dari Mataram melakukan klaim dan memberitahu VOC bahwa seluruh wilayah Jawa Barat, kecuali Kerajaan Banten dan Cirebon, berada dalam kekuasaannya. Pangeran Suryadiwangsa yang mendengar hal tersebut akhirnya datang ke Mataram dan menyerahkan wilayah Sumedang kepada Sultan Agung, sehingga Sumedang yang tadinya berstatus kerajaan kemudian dirubah menjadi kabupaten, atau Fasal Mataram, dan gelar raja ditiadakan. Dengan ini Rangga Gede dan Pangeran Suryadiwangsa resmi menjadi bawahan Mataram, dan era kekuasaan Mataram di tanah Sunda pun dimulai. Beberapa sejarawan memberikan pendapat mengenai alasan Sumedang tunduk kepada Mataram. Pertama, karena kekuasaan Sumedang Larang tidak stabil, mereka terhimpit dua kerajaan berpengaruh yaitu Banten dan Mataram. Selain itu mereka juga berkonflik dengan Cirebon. Untuk mempertahankan kekuasaan, Pangeran Suryadiwangsa memilih bergabung dengan Mataram. Kedua, alasan Sumedang tunduk, yaitu karena Pangeran Suryadiwangsa memiliki hubungan kekerabatan dengan Mataram, yang dibawa ibunya yang bernama Ratu Harisbaya. Yang ketiga, karena Sumedang Larang takut berkonflik dengan Sultan Agung. Ya, walaupun penyerahan ini sebenarnya menjadi kontroversi, karena berbagai kalangan masyarakat masih tidak menerima penyerahan tersebut. Selain itu Kerajaan Banten juga tidak menerima penyerahan itu, karena merasa Bantenlah yang berhak mendapatkan semua wilayah Pajajaran. Tapi Sultan Agung sangat senang mendengar hal ini. Kemudian wilayah kekuasaan Sumedang Larang diubah nama menjadi Prayangan, selanjutnya menjadi Parahyangan, yang artinya tulus ikhlas. Karena penyerahan ini terjadi tanpa penaklukan atau peperangan. Setelah dikuasai Mataram, kekuasaan wilayah Priangan dirombak kembali oleh Mataram, mulai dari pemerintahan sampai budaya masyarakat. Lalu bagaimana dengan wilayah Sunda yang dikuasai Banten? Wilayah Sunda yang dikuasai Banten masih kokoh, namun Banten merasa cemas dengan kekuatan Mataram. Terjadi beberapa peristiwa penting setelah bagian Sunda dikuasai Mataram diantaranya.
Tahun 1629, Mataram menyerang VOC kembali ke Sunda Kelapa, namun mengalami kekalahan. Nahges VOC sejak tahun 1619 sudah menguasai Sunda Kelapa. Di tahun 1650 terjadi perang antara Cirebon di bawah Mataram, melawan Kerajaan Kesultanan Banten. Namun Banten berhasil menaklukkan Cirebon dan pasukan Mataram, hal ini juga akan memicu pelemahan Mataram. Namun wilayah Periangan masih dikuasai Mataram, tapi kemudian Kesultanan Mataram terlibat perebutan wilayah di Parahyangan dengan VOC. Mataram secara bertahap melemah setelah melalui konflik suksesi para pangeran Jawa, dan keterlibatan VOC dalam urusan internal Mataram akan memperburuk kondisi politik negara. Untuk mengamankan posisinya, Raja Mataram saat itu Pakubuwana I membuat konsesi yang signifikan dengan VOC melalui perjanjian tahun 1705 di mana Mataram menyerahkan banyak wilayahnya kepada VOC yang telah membantu menumpas pemberontakan Trunajaya. Oleh karenanya sejak awal abad ke-18, Parahyangan berada di bawah kekuasaan Belanda, di mana kebijakan tanam paksa Preangerstelsel diberlakukan VOC di tahun 1720. Nah guys, itulah sejarah singkat kekuasaan Mataram di Tatar Sunda. Mohon maaf apabila ada kesalahan, silahkan like, komen dan subscribe ya.